kalinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah. Yang sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Udah. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada malam yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh langsung balikin selangnya. Biar di kamar. Padon. Ya, makan dulu makan. Jadi antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Pada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang.
untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tiko ini. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Ini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama
kali rumah ini direnovasi dan viral, banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi, hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah Tiko. Sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Enggak. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah rapi semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah ketemu langsung balikin selangnya. Biar di kamar. Pak Don, ya, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa Reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Pada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tiko ini.
berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga Rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi Rumah Tiko. Bisa dilihat di sini Rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang. Iya. Bunda, ini hari keberapa dan ngapain aja? Ini hari keberapa ya? Ini pokoknya tanggal 16 kan? Iya. Tanggal 16 ya, mungkin 16 hari berarti ya, karena kan kita fokus start Januari. Perhatian kita berada di Tiko, Mama Eni dan rumah ini. Hari ini tanggal 16 Januari, hari Senin, yang agenda yang dilakukan banyak banget. Banyak banget. Salah satunya adalah tim PPSU yang memang spesialisasi mengerti ngecat. Mereka datang untuk membantu pengecatan beberapa tempat-tempat yang tinggal dilanjutkan. Dan ini saya sudah sewa scaffolding supaya untuk menjangkau yang tembok tinggi-tinggi, plafon, gitu ya, agar kamarnya Bu Eni itu yang udah beres dikasih listrik, kemudian dicat tembok bagian dinding kiri kanan, dan pintunya pun sudah diflitur ya, produknya itu semua dari lalu pintu pagar kan kemarin rusak, nah ini diperbaiki, dilas. Kemudian ada pengecatan pagar luar berwarna biru. Ini adalah pekerjaan yang sifatnya fisik gitu, seperti itu. Sementara kalau di dalam saya masak lagi. Jadi dapurnya Mama ini sudah berfungsi karena ada bantuan ya, peralatan dapur. Kemudian saya mulai menghidupkan kembali aroma masakan di rumah Mama ini. Kemarin Sabtu saya dengan anak saya Kela coba masak untuk teman-teman YouTuber yang memang masih ada di sini. Jadi memang suasananya langsung berubah karena
ada kehidupan di dapur gitu ya. Kalau rumah kalau udah ada dapur ngepul gitu kan rasanya memang udah seperti rumah normal seperti itu. Bunda, Mas. untuk personil PSSI sendiri hari ini Hari ini berapa ada saja? 15 orang. Oh, 5 orang. Ada Jadi 15 terpantau setiap harinya 15 orang atau? Enggak. Mereka kalau kami mengajukan permohonan ke pihak Kelurahan Jatinegara ya tergantung schedule mereka. Apakah mereka bisa datang atau bagaimana? Kami mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak kelurahan. Dan hari ini puji Tuhan alhamdulillah bapak-bapak semua 15 orang siap untuk bekerja membantu pengecatan yang sulit-sulit dan agak menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya tembok tapi juga pintu, kemudian pagar seperti itu. Untuk terpantau kan hari ini Bunda untuk bagian depannya. Untuk cat warna konsepnya itu seperti apa? Kita ikutin seperti rumah ini sebelumnya. Kenapa warna biru? Ya karena memang Asli. yang kalau kamu lihat di yang lama itu ya warnanya biru. Jadi pihak Propan kan sudah survei pada waktu itu. Tembok warna krem. Kemudian pagernya warna biru Atlantis gitu ya, Atlantik itu, laut. Terus apa namanya? Pintu-pintu ya sesuai dengan warna pintu, dikasih pelipur warna dark brown gitu. Itu warna kita nggak mau membuat berbeda rumahnya Mama ini, seperti itulah yang akan kita coba bantu pengecatannya. Berarti tidak ada konsep yang berubah gitu, memang dari awal itu. Sebisa mungkin jangan terlalu berubah drastis, termasuk perabotan ya. Kalau perabotan kan ada juga yang membantu. Nah itu tetap ditampung sama Tiko. Tapi khusus untuk punya Mama Eni, kan seperti permintaan beliau, kasur harus pakai kasurnya Bu Eni. Jangan dikemana-manain kata Mama Tiko pada waktu Tiko membesuk ya. Jadi nanti mungkin saya setelah kamar ini selesai dicat, hari ini harus rapi ya, pengecatan plafon atas karena udah ada scaffolding. Mungkin besok saya akan lakukan laundry kasur. Jadi dia dibersihkan dari tungau segala ya, karena kan udah berbelasan tahun mungkin nggak pernah dibersihkan dan dipakai terus sama Ibu Eninya. Itu akan saya laundry, baju-baju. Pokoknya miliknya Mama Eni yang dulu ada di kamar itu kita kembalikan dulu seperti semula. Tapi perubahannya hanya Dibersihkan saja. sudah lebih rapi, ya kan? Dan yang penting sudah ada listrik di kamar itu. Dan ada hordeng juga, yang semua itu adalah bagian kolaborasi, sinergi, sumbangan dan donasi atau kontribusi dari siapapun yang mempunyai kepedulian untuk Tiko, Mama Eni dan rumah ini. Kalau untuk masak saya emang sengaja diusahakan masak sendiri, nggak beli gitu karena untuk menghidupkan. Oh, kalau untuk makanan dari kemarin-kemarin memang beli ya, beli di beberapa warteg di sini gitu. Tapi kemarin hari Sabtu ya tiba-tiba aja saya pikir kan Sabtu libur gitu kan. Ya saya datang ke sini niatannya mau menggunakan perabotan yang didonasi oleh orang lain. Jadi saya gunakan. Sisanya saya bawa lagi dari rumah. Plus menghidupkan kembali dapurnya Mama Eni gitu kan. Cuman itu aja, memang spontan gitu. Nah, saya datang lagi hari ini mau masak lagi karena itu tadi hari ini kerja bakti semua. Teman-teman dari PPSU sudah diberikan makan sama Pak RT. Terima kasih Pak RT. Ya saya masak untuk teman-teman konten kreator di dalam seperti itu. Masak apa tuh Bunda hari ini? Contohnya? Hari ini Bunda masaknya sayur asem sama ceker ayam. Ada terong baladonya. Kemarin ada bantuan sembako tuh. Ada telur sama minyak. Nah Bunda bikin telur dadar, dikasih daun bawang, minyaknya dari bantuan yang kemarin ya, sama bakwan jagung. Kayaknya sedep tuh ya siang-siang. Bunda, emang dari awal itu Bunda milenial yang koordinir semuanya untuk kebutuhan renovasi, kebutuhan logistik juga atau gimana? Oh no, enggak, bukan. Jadi saya hadir pertama kali itu memang karena tergerak sebagai seorang ibu ya dengan kisah Tiko seperti ini. Ya kebetulan saya punya komunitas saya komunitas berkebaya namanya Bunda Milenial. Memang nggak ada hubungan gitu ya kebaya sama urusan ini. Cuman di Bunda Milenial punya 3 visi dan misinya. Budaya, kami berkebaya selalu ya dengan wastra Indonesia, ada sosial dan ada kemanusiaan. Nah ini adalah kemanusiaan. Jadi saya hadir untuk berkontribusi secara kemanusiaan, tapi tetap dengan berbudaya, memakai kain dan kebaya merupakan ciri khas dari kami. Nah kalau dibilang mengkoordinir kayaknya enggak juga, sebab di sini peranannya lebih besar teman-teman konten kreator. Mereka lah yang
memviralkan. Mereka lah yang membuat ini menjadi banyak orang bergerak, termasuk kami gitu ya. Dan juga ada Pak RT. Pak RT itu yang mengurus hal-hal yang lainnya. Jadi ya gini ya, Tuhan mempertemukan kami semua di sini dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Kita saling berkontribusi, berkolaborasi satu sama lain. Yang berhubung saya ibu-ibu satu-satunya gitu di antara mereka yang anak-anak laki gitu ya. Jadi kayak bunda mereka gitu, kayak ibu-ibu kos. Tapi saya bukan yang mengkode semua. Kalau kebetulan kesannya kayak saya ya gini-gini, ya itu memang naluri ibu-ibu begitu ya. Pak ini Pak, Pak ini Pak gitu kan. Tapi semuanya itu kerjasama semuanya. Oke, Bunda siapa namanya? Saya Siska Rumondor. Berapa personil Bunda milenial yang terlibat di sini? Oh bergantian. Bergantian. Jadi kadang-kadang saya bawa ada 10 orang, ada 3 orang, ada 2 orang gitu. Tapi kalau anggota saya sendiri yang aktif ya saat ini sekitar 250 sampai 300. Udah berapa hari aktif Bunda milenial di sini? Dari tanggal 3 Januari. Oh, udah dari awal. Dari tanggal 3 Januari saya tiba-tiba tergerak gitu kan, mau membantu teman-teman konten kreator yang lagi bersih-bersih ya pada waktu itu. Saya bilang mereka bersih-bersih kalau nggak ada air kan sulit ya. Makanya saya langsung coba koordinasi dengan Damkar Jakarta Timur. Saya coba telepon ya, ketemu dengan Pak Widi. Saya sampaikan maksud tujuannya, lalu berkirim surat. Ketemu dulu dengan Mas Tiko dan RT/RW di sini. Saya kembali ke Damkar Jakarta Timur. Ternyata puji Tuhan alhamdulillah hari itu juga malam hari jam 9 saya kasih surat jam 5, kurang lebih jam 9-an saya ditelepon. Siap Bu Siska, besok Damkar akan dikondisikan ke lokasi. Wah, saya langsung berteriak tuh, aduh terima kasih Pak gitu. Langsung saya koordinasi dengan Bang Irfan semua, cepetan Mas beli semua alat-alat bersih. Besok ada damkar, ada air nih, setengki gede gitu kan. Ya sudah, akhirnya tanggal 4 Januari terjadilah pembersihan yang besar-besaran. Teman-teman konten kreator lega karena mereka 2 hari ya, mereka berjibaku 2 hari nyapu, membabat segala macam sambil tetap membuat konten gitu. Nah pada hari ketiga saya hadir, ada damkar dari kelurahan, ada PPRU, pasukan orangnya ada 12 orang pada waktu itu. Terus teman-teman Bunda milenial dan saya minta tolong warga juga, ibu-ibu, ayo Bu kita bantu ngosek. Nah tanggal 4 Januari itulah pembersihan yang boleh dikatakan 80% yang kita lakukan. Bunda, ini untuk terkait perkembangan kesehatan Bu Eni sendiri, ini selama Bunda ada di sini sudah mulai ngejenguk berapa kali? Kalau saya pribadi ya belum. Tapi yang membesuk itu pasti Mas Tiko ya pertama. Kemudian Pak RT dan pengurus RT sudah membesuk Mama Eni, dan juga beberapa teman konten kreator juga pernah menjenguk Mama Eni. Kalau dari cerita mereka, semakin kesini Ibu Eni semakin membaik ya, getting better kondisinya. Dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik, mengenal orang, dan terakhir saya dengar Mama Eni sudah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai lipstick seperti itu. Nah itu perkembangannya semakin membaik. Saya mungkin berencana akan melihat, kalau saya diskusi dulu sama Mama Tiko, saya akan ke sana karena kan sebagai ibu juga, kalau diizinkan saya memang mau ke lihat Mama Eni di sana. Seperti itu ya. Berarti untuk perkembangan kondisi Mama ini memang cukup baik. Setelah ditangani medis ya Rumah Sakit Durian Sawit, ada hasilnya. Karena kan dia minum obat, ada terapi dan sebagainya, dan dia tenang, ya kan, di tempat yang memang sebagaimana mestinya beliau dirawat itu ya, dia ada progres yang cukup baik. Untuk estimasi dari rumah sakit sendiri, kapan seterusnya balik lagi ke sini dan kayaknya belum tahu tuh Mas. Belum tahu, ada yang bilang 2 minggu lagi atau apa, kami juga belum tahu, Mas Tiko juga belum tahu. Doakan saja ya teman-teman ya, terus menyaksikan kisah Tiko dan Mama ini supaya Mama ini segera pulang. Cuma itu tadi, saya hari ini benar-benar nge-push supaya kamar Mama ini plafonnya selesai dicat, kemudian pintu pagernya pintu depan kayunya itu semuanya dicat. Hari ini kayaknya bisa selesai. Hordeng sudah dipasang. Nah, besok saya akan laundry kasurnya Mama ini. Berikut dengan barang-barang baju sekali
ya, mana yang bisa kita simpan. Kalau nggak salah ada bantuan lemari juga ya dari tetangga untuk taruh barang-barangnya Mama ini. Jadi everything running well gitu, dan Bu Eninya juga getting better seperti itu. Bunda ada yang nginep di sini nggak, Bunda? Setiap hari. Siapa? Ada Bunda ini kan? Enggak dong. Gini. Yang di sini teman-teman konten kreator. Karena kan di sini kita udah ada bantuan perabotan ya. Jadi terima kasih untuk donasi dari daerah Bekasi. Sudah ada 3 kasur, kipas angin ada berapa ya? Ada 3. Dispenser udah ada 2. Ada lemari laci-laci juga udah ada. Kompor gas yang kecil juga ada. Jadi ya luar biasa ya bantuan dari masyarakat Indonesia yang memperhatikan dan peduli sama Mas Tiko dan Ibu Eni dan kondisi rumah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini membawa kebaikan juga bagi selain kepada mereka ya, kepada kita juga yang menyaksikan bahwa inilah sejatinya sifat dari masyarakat Indonesia, yaitu bergotong royong ya kan. Kita nggak lihat latar belakang dan sebagainya gitu. Tapi ya ini karena sesuatu yang bukan spesial lah, kalau mau dibilang spesial bukan ya, sesuatu yang begitu menggugah perhatian kita semua. Betapa kisah Tiko ini tuh menyedot perhatian perasaan dan juga waktu kita ya, karena kan kita akhirnya sering berada di sini. Tapi ya itulah kisah Tiko dan Mama ini adalah true story. Oke, siap. Bunda, maaf, saya terlambat nih. Ya, sebenarnya gue lagi makan nih, gue Kita diajak gabung untuk masuk wadah kesenian tersebut. Ya, jadi kalau untuk masuk partai saya kurang tahu juga ya. Pak RT, mungkin bisa ceritakan sekarang update-nya sudah sampai progres seperti apa di dalam rumahnya Tiko untuk renovasi? Di dalam rumah Tiko alhamdulillah ya sudah ada peralatannya, udah ada buat masak, udah ada dispenser, udah ada tempat tidur, kipas angin ya. Terus juga set sedang dilaksanakan, baru dua kamar ya, kamar ruang tamu dan kamar Tiko yang sebelah situ ya. Mengingat yang melaksanakan kan pengecatan PPSU, berhubung hari ini PPSU dan kemarin sedang ada acara, jadi sementara di off, mungkin insya Allah Senin dilanjutkan lagi. Pak, sejauh ini kondisi Ibu Eni seperti apa Pak? Sudah jauh membaik ya. Sudah jauh membaik. Sudah jauh membaik. Waktu Selasa saya ke sana, seperti saya sudah katakan, ketika teman-teman lihat di video waktu Bu Eni dibawa kan terlihat ya, ngegas, mukanya emosian ya. Waktu saya ketemu tuh itu jauh sama sekali. Ngomongnya ya orang jauh gimana sih? Lembut ya, lembut. Terus saya cium tangan. Dia malah balik cium tangan saya. Itu suatu hal yang, waduh, luar biasa kalau buat saya, karena nggak pernah terjadi. Itulah perubahannya. Terus dia mengatakan pada Tiko, kasur Mama masih ada, masih Mah, jangan dimana-manakan karena itu punya Mama. Jadi kasurnya itu tetap kita simpan. Mungkin nanti kita bersihkan. Kalau memang nanti Ibu Eni balik, tetap kita tunjukkan kasur yang punyanya, sama mungkin kasur yang sudah diberikan oleh donasi ya. Pak, kira-kira kapan Ibu Eni kembali ke rumah? Menurut informasi ya, jadi waktunya sih belum. Tadi saya ketemu Tiko dan Tiko semalam ke sana ya, nengok ibunya ya. Informasinya jadi menurut dokter sampai benar-benar bisa pulang ke rumah. Jadi kita nggak tahu estimasinya sampai kapannya ya. Kemarin kan memang bilang dokter bahwa antara seminggu dan 2 minggu lagi. Tapi ternyata kan estimasinya menurut dokter lebih baik Mamanya Tiko pulang dalam keadaan yang benar-benar bisa menerima apa adanya. Ya, jadi kita belum tahu estimasinya kapan pulangnya ya. Pak, mungkin ada kabar Pak kapan sih target rumah ini akan beres semuanya Pak dari segi Kalau kita cat? sih pengennya targetnya seminggu 2 minggu ke depan udah selesai. Tapi kalau mengingat-ingat 2 lantai, kita pengecatan otomatis kan kita butuh yang namanya stagger ya untuk naik ke atas ya. Belum juga tukangnya juga ya. Jadi mungkin kayak tolong bantu doa bersabar agar dalam waktu dekat 2 minggu, seminggu atau 2 minggu kita bisa tuntas untuk ngecat rumahnya ya. Kebutuhannya sudah ready semua Pak? Ada ya, cat udah ada yang donasi ya. Nah ini juga teman-teman lagi mau ngecat pagar ya. Itu juga pintu teras yang sana kan nggak bisa kebuka. Kita coba panggil tukang las karena itu perlu tukang las.
ada yang mesti diganti karena bannya juga sudah tidak berfungsi. Pipa yang bawahnya juga ada keropos, itu mesti diganti. Itunya juga platnya ada platnya, itu juga mesti diganti. Nanti kita coba untuk perbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada perombakan nggak sih Pak di dalam Pak? Kalau perombakan enggak ya. Mungkin kalau yang plafon yang bocor ya, itu mungkin akan diganti ya. Atau mungkin diakalin bagaimana yang bocor itu ditambal dan gentengnya kita benarkan ya, supaya tidak bocor lagi, lalu kita cat ya. Mungkin hanya sebatas itu, tapi kalau untuk membongkar semua enggak ya. Pak, selain kasur, barang apa aja Pak yang udah ada sampai saat ini Itu Pak? dispenser udah ada, dipasangin sudah ada, kompor gas sudah ada, terus apa lagi ya? Yang saya tahu kasur udah ada ya. Ya itu yang saya tahu. Lemari sebenarnya udah ada ya. Ibu ini yang akan memberikan lemari itu, itu lemarinya itu deh. Oh, itu namanya ya. Untuk donasi, apakah masih berlanjut baik itu dari para artis atau para pejabat? Alhamdulillah ya masih berdonasi. Tadi ada seorang hamba Allah, dia nggak mau disebutin namanya. Dari pertama dia sudah menyumbang nasi dan tas eksklusif Christian Dior ya. Itu nasi pertama 50, 40. Terakhir waktu kita pengajian malam Jumat kemarin, saya tanya siapa namanya, saya hamba Allah. Dari mana itu Pak? Dari kalangan mana? Dari kalangan mana? Saya kata kalangan mana? Kelihatan dari mobilnya ya. Platnya kan kelihatan juga tadi dari mana. Mungkin Mas bisa nebak dari mana. Saya nggak boleh kasih tahu. Coba aja dilihat platnya dari mana. Kalau dari pemerintah sendiri itu bagaimana? Dari pemerintah, maksudnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pusat atau Jakarta Timur? Jakarta Timur kita memberikan bantuan-bantuan ya seperti sebelumnya ya, bikin BPJS, masukkan Ibu Eni ke dalam link untuk bantuan-bantuan sosial ya, udah kita laksanakan, sehingga turun kapan akan diberikannya. Tetap ada ya. Pak, di samping itu katanya kan Tiko kan sudah mulai lanjut sekolah ya. Itu bagaimana Pak? Untuk ya, bagaimana? Saat ini ya, kalau memang lanjut ya Tiko akan tetap sekolah. Untuk sekolah berarti dia menolak tawaran dari John LBF kerjaan yang digaji 10 juta itu. Menurut informasi dari Tiko, bukannya menolak sebetulnya ya. Jadi menunggu waktu, dia mau menuntaskan dulu untuk mengurus mamahnya, bisa diajak gabung untuk masuk wadah kesenian tersebut. Ya, jadi kalau untuk masuk partai saya kurang tahu juga ya. Pak RT mungkin bisa ceritakan sekarang update-nya sudah sampai progres seperti apa di dalam rumahnya Tiko untuk renovasi? Di dalam rumah Tiko alhamdulillah ya sudah ada peralatan ya, udah ada buat masak, udah ada dispenser, udah ada tempat tidur, kipas angin ya. Terus juga set sedang dilaksanakan, baru dua kamar ya, kamar. Halo Sobat Grid, saat ini Ulfa reporter Grid ID sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau.
maksud saya warna biru. Ada bagian dalam terlihat juga. Para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tikonya. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas.
Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Ini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi. Hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah Tiko. Sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Enggak. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh langsung balikin selangnya. Enggak usah. Biar di kamar. Padon. Ya, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa Reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Pada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang.
kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tiko ini. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Kini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti
hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral, banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi, hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah Tiko. Sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Enggak. Ya, bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya, nanti Ya udah. balikin ke sebelah. Ini udah penuh, langsung balikin sebelahnya. Enggak usah. Biar di kamar. Padon, ya, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus facebook.id. Dan kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa reporter Grit.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Ada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang. Bunda, Ya. ini hari keberapa dan ngapain aja? Ini hari keberapa ya? Ini pokoknya tanggal 16 kan? Iya. Tanggal 16 ya, mungkin 16 hari berarti ya, karena kan kita fokus start Januari. Perhatian kita berada di Tiko, Mama ini dan rumah ini. Hari ini tanggal 16 Januari hari Senin, yang agenda yang dilakukan banyak banget, banyak banget. Salah satunya adalah tim PPSU yang memang spesialisasi mengerti ngecat. Mereka datang untuk membantu pengecatan beberapa tempat-tempat yang tinggal dilanjutkan. Dan ini saya sudah sewa scaffolding supaya untuk menjangkau yang tembok tinggi-tinggi, kompor, gitu ya, agar kamarnya Bu Eni itu yang udah beres dikasih listrik, kemudian dicat tembok bagian dinding kiri kanan,
dan pintunya pun sudah diflitur ya, produknya itu semua dari lalu pintu pagar kan kemarin rusak, nah ini diperbaiki, dilas. Kemudian ada pengecatan pagar luar berwarna biru. Ini adalah pekerjaan yang sifatnya fisik gitu, seperti itu. Sementara kalau di dalam saya masak lagi. Jadi dapurnya Mama ini sudah berfungsi karena ada bantuan ya, peralatan dapur. Kemudian saya mulai menghidupkan kembali aroma masakan di rumah Mama ini. Kemarin Sabtu saya dengan anak saya Kela coba masak untuk teman-teman YouTuber yang memang masih ada di sini. Jadi memang suasananya langsung berubah karena ada kehidupan di dapur gitu ya. Kalau rumah kalau udah ada dapur ngepul gitu kan rasanya memang udah seperti rumah normal seperti itu. Bunda, untuk personil PSSI sendiri hari ini ada 15 orang. Oh, 5 orang. Ada 15 terpantau orang. Setiap harinya 15 orang? Enggak. Mereka kalau kami mengajukan permohonan ke pihak Kelurahan Jatinegara ya tergantung schedule mereka. Apakah mereka bisa datang atau bagaimana? Kami mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak kelurahan. Dan hari ini puji Tuhan alhamdulillah bapak-bapak semua 15 orang siap untuk bekerja membantu pekerjaan yang sulit-sulit dan agak menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya tembok tapi juga pintu, kemudian pagar seperti itu. Untuk terpantau kan hari ini Bunda untuk bagian depannya. Untuk cat warna konsepnya itu seperti apa? Kita ikutin seperti rumah ini sebelumnya. Kenapa warna biru? Ya karena memang yang kalau kamu lihat di tiang yang lama itu ya warnanya biru. Jadi pihak Propan kan sudah survei pada waktu itu. Tembok warna krem. Kemudian pagarnya warna biru Atlantis gitu ya, Atlantik gitu, laut. Terus pintu-pintu yang sesuai dengan Dari portal. Mas. Deh. Ini aja nih. Iya. Koordinator Pemdo. Boleh? Enggak bisa sendirian ya, ini kayak banyak nih. Dua orang. Banyak banget loh. Dari situ aja juga tuh nggak apa-apa. Dua orang bisa. Atun ke Bang Bison nih. Iya. Ntar malam ya di Taman Manis malam. Iya lah. TNI AL semua. Iya, Bapak manggung. Kelas. Ada lah. Ada apa? Tim di. Dah. Sama saya. Ini serapi aja. Orang ini. Jadi jangan jalan-jalan mulu. Itu telur aja telur. Udah dikit. Masuk baca telur. Tuh, beli gitu. Ya, banyak banget. Bro.
Nggak apa-apa. Ini ada yang pengen. Aduh. Kita menerima donatur dari beberapa partai. Itu belum tahu. Bang, bisa keluarin nggak Tiko fotonya? Aduh. Bisa nggak deh Oke.
Ini siapa pacar Tiko kan nih? Si Buri bukan? Larang. Pacar baru kan? Hah? Pacar barunya. Emang? Oh enggak kak, tim ini. Tim Pacar apa aja sih? yang kedua deh. Jadi ada. Iya. Oh itu PT. Itu kan? Yang putih, rambutnya. Iya, yang putih. Ya, itu telah menerima bantuan dari salah satu partai. Terlihat dari beberapa bantuan itu terdapat mie instan, minyak goreng, beras, telur, hingga susu. Juga beserta air mineral dan beberapa sembako lainnya. Mas, Deh, ini aja nih. Iya. koordinator Perindo. Iya.
Enggak bisa sendirian ya, ini kayak banyak. Dua orang. Banyak banget loh ya. Dari situ aja juga tuh nggak apa-apa. Asun ke Bang Bison nih. Iya. Ntar malam ya di Taman Manis Malam. Jalan. TNI AL semua. Iya, Bapak manggung kan. Lah, ada lah. Enggak dapat. Tim di. Dah. Sama Dah. seraping aja. Orang ini. Jadi dia jangan jalan-jalan mulu. Itu telur aja telur. Gedein dikit. Masuk baca telurnya. Beri gitu. Guys, banyak banget. Bro. Nggak apa-apa ya. Ini ada yang pengen. Aduh. Kita menerima donatur dari beberapa partai. Itu belum tahu. Bang, bisa keluar nggak Tiko? Fotoin.
Aduh. Dia. Thank you. Bisa nggak deh anak? Ini siapa pacar Tiko bukan nih? Si Buri bukan? Barang pacar baru kan? Hah? Pacar barunya. Emang? Oh enggak, tim ini. Oh itu PP. Itu kan? Yang putih, sama putih. Iya, yang putih.
yaitu itu telah menerima bantuan dari salah satu partai. Terlihat dari beberapa bantuan itu terdapat mie instan, minyak goreng, beras, telur, hingga susu. Juga beserta air mineral dan beberapa sembako lainnya. Dari portal. Mas, ininya aja nih. Iya, Koordinator Pelindo. Boleh? Halo Sobat Grid, saat ini Ulfa reporter Grid ID sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Pada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang. Kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tikonya.
berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga Rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi Rumah Tiko. Bisa dilihat di sini Rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Kini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya Rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di Rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi Rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat Rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi. Hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah. Sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Udah. Bagian apa dipakai? Oh tadi.
Dari itu tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh, langsung balikin selangnya. Biar di kamar ya. Padon, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grid, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grid yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook Grid ID. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grid, saat ini Ulfa reporter Grid ID sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Ada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tiko ini.
juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Ini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi. Hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah Tiko. Yang sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Udah. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada relawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh, langsung balikin selangnya. Biar di kamar. Padon, ya, makan dulu makan. Jadi antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa reporter Grit.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses
perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Pada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan las untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tikonya. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga
lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Ini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah. Yang sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Enggak. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah ketemu langsung balikin selangnya. Biar di kamar. Pak Don, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa Reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko.
kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Ada bagian dalam terlihat juga. Para relawan masih sibuk, ada yang melakukan pengecatan, kemudian di sebagian sana ada juga yang sedang melakukan untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tikonya. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat
sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Ini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru. Nantinya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah sepi. Hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah Tiko. Yang sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Udah. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh langsung balikin selangnya. Biar di kamar. Padon, ya, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang rumah Tiko. Tentunya kondisi rumah Tiko saat ini sudah sangat jauh berbeda, sudah lebih rapi dan lebih bersih. Ini bagian pohon yang sempat menutupi rumah sudah ditebang. Pagar rumah yang tadinya juga berkarat sekarang jadi lebih cantik karena sudah dicat berwarna hijau, maksud saya warna biru. Ada bagian dalam terlihat juga para relawan masih sibuk
bagian sana ada juga yang sedang melakukan untuk memperbaiki gerbang. Untuk kondisi di sekitar rumah Tiko sendiri sudah terbilang sepi, tidak terlalu banyak warga yang berkumpul, hanya ada terlihat beberapa pedagang dan beberapa rekan media, hanya beberapa saja yang masih ada di depan rumah Tiko untuk mengupdate proses renovasi dari rumah Tikonya. Berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Rumah Tiko juga kini sudah dialiri listrik, kemudian juga sudah ada pompa air. Kemarin juga rumah Tiko sempat didatangi oleh donatur yang memberikan bantuan berupa sembako untuk keluarga Tiko dan juga untuk relawan yang membantu merenovasi rumah Tiko. Bisa dilihat di sini rumah Tiko sudah jauh berbeda dari penampakan pertamanya yang sempat ditutupi oleh tanaman liar. Sekarang sudah terlihat lebih rapi, kemudian juga lebih bersih. Satu persatu bagian rumah juga sudah mulai dirombak dan dicat ulang, seperti bagian luar dicat dengan warna kuning, sementara bagian pagarnya, teralis besinya dicat warna biru. Bisa dilihat dari hanya di bagian luar, proses renovasi juga terlihat ada di bagian dalam. Para pekerja terlihat sibuk, ada yang mengecat pagar luar, kemudian juga dinding rumah bagian luar. Ada juga yang membenarkan area gerbang yang pagarnya sedang dilas. Seorang petugas juga terlihat sedang membersihkan pagar yang berkarat. Kini pagar berkarat itu sudah transformasi menjadi lebih cantik karena sudah dicat dengan warna biru.
Sebelumnya rumah Tiko ini setelah direnovasi akan ditempati oleh Tiko bersama ibunya yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi sekitar di rumah Tiko sendiri sudah tidak dipadati banyak orang. Warga juga sudah tidak ada yang mendatangi rumah Tiko ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat pertama kali rumah ini direnovasi dan viral. Banyak warga yang memadati dan ingin melihat rumah Tiko ini. Namun sekarang sudah hanya terlihat beberapa petugas yang membantu melakukan renovasi di rumah. Yang sebagian aja dulu. Itu udah nasi tadi. Enggak. Ya bisa dilihat juga tadi sudah ada karyawan yang membagikan makanan untuk para petugas yang membantu merenovasi rumah Tiko. Ya siap, udah kaki semua. Udah dipenuhin aja dulu airnya nanti. Ya udah. Balikin ke sebelah. Ini udah penuh langsung balikin selangnya. Enggak usah. Biar di kamar ya. Madon, makan dulu makan. Ganti antar. Oke Sobat Grit, sekian dulu untuk live kali ini. Untuk Sobat Grit yang ingin tahu kelanjutan dari update terus dari proses renovasi rumah Tiko, bisa pantengin terus Facebook.id. Kita tunggu bagaimana transformasi rumah Tiko selanjutnya. Selamat siang. Halo Sobat Grit, saat ini Ulfa reporter.id sedang ada di rumahnya Tiko. Bisa dilihat di sini proses perapihan rumah Tiko masih terus dilakukan. Kali ini pagar rumah Tiko sedang dalam proses pengecatan. Begitu juga pada dinding bagian luar rumah juga sedang dalam proses pengecatan. Untuk dinding dipilih warna kuning, sementara pada bagian luar pagar dicat dengan warna biru. Pada bagian gerbang juga terlihat ada tukang las yang sedang memperbaiki bagian gerbang.